wabarakatuh. Nama saya Emi Zulfa Maulidia. Saya dari kelas reguler malam manajemen D. NIM saya 192105559. Di sini saya akan memenuhi tugas dari matkul ekonomi makro. Oke, pembahasan yang pertama, pemahaman mengenai ekonomi digital diibaratkan seperti lari maraton, bukan lari jarak pendek atau sprint yang membutuhkan waktu sangat cepat. Karena itu perlu memahami posisi Indonesia saat ini yang berada dalam kategori breakout, di mana tingkat kemajuan digital rendah sehingga perlu didorong kemajuan digital untuk naik kelas menjadi negara standout. Melihat fenomena tersebut, bagaimana arah dan strategi kebijakan ke depan dalam menghadapi ekonomi digital? Apakah kemajuan teknologi dan inovasi merupakan berkah bagi bangsa Indonesia atau faktor apa yang perlu segera ditangani untuk menghadapi kesenjangan yang lebih tinggi? Oke, menurut berdasarkan perspektif fiskal mengenai teknologi dalam perekonomian didasari oleh teori yang dibangun dari model Schumpeterian. Model ini mengasumsikan inovasi sebagai awal dari pertumbuhan ekonomi. Dalam keadaan yang sudah steady state, maka ekonomi merupakan circular flow dari rumah tangga dan perusahaannya. Kebijakan fiskal untuk pembangunan Indonesia sendiri perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi pada akhirnya bisa mengurangi kesenjangan. Selain itu, dalam rangka menjaga momentum dan mendukung target pembangunan, kebijakan fiskal ekspansif diterapkan dengan menjaga defisit tetap berada dalam batas aman, yaitu barang kurang dari 3% produk domestik bruto atau PDB. Pemerintah berupaya senantiasa mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan berdasarkan perspektif moneter, regulator harus berhati-hati untuk memastikan inovasi teknologi memiliki resiko yang minimum. Oke, sekarang kita akan menginjak pembahasan yang kedua. Digitalisasi ekonomi dan keuangan telah merambah ke berbagai segmen ekonomi. Ekonomi dan keuangan digital berkembang secara pesat dalam berbagai bentuk layanan keuangan fintech maupun layanan keuangan digital unbundling di luar bank maupun lembaga keuangan lain yang menciptakan shutdown banking. Melihat hal tersebut, bagaimana langkah bank sentral dalam menyikapi untuk menurunnya globalisasi dalam meningkatnya digitalisasi? Menurut sumber yang didapat dari soal nomor 2, terdapat 4 karakteristik yang menandai meredahnya globalisasi dan menguatnya digitalisasi. Yang pertama, terjadi penguatan kondisi di mana sejumlah negara lebih mengandalkan internal dalam perdagangan ketimbang perdagangan internasional. Ini ditandai dengan terus berlangsungnya ketegangan perdagangan. Secara perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, perang dagang Amerika Serikat dengan Uni Eropa dan beberapa negara lain. Sebelumnya, perdagangan dipandang mampu memakmurkan ekonomi sejumlah negara, mendorong perdagangan Indonesia internasional terbuka, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, mendongkrak produktivitas, dan sebagainya. Yang kedua, kata Perry, kurs modal antara negara semakin bergejolak. Sedang yang bergejolak berdampak pada gejolak nilai tukar pulau. Hal ini terjadi sejak periode taper tantrum. Sedangkan yang ketiga, khususnya di negara-negara maju, respon kebijakan termasuk dari bank sentral tidak bisa hanya mengandalkan suku bunga. Dampaknya, efektivitas kebijakan suku bunga, khususnya di negara-negara maju, guna mencapai stabilitas harga atau mendorong pertumbuhan menjadi kurang efektif.
Bank sentral tidak bisa hanya mengandalkan suku bunga, tapi harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Demikian juga stabilitas nilai tukar. Oleh karena itu, kebijakan makro prudensial banyak diterapkan di berbagai negara. Sekarang kita akan menginjak pertanyaan yang ketiga. Wabah COVID-19 mempengaruhi seluruh dunia karena telah menyebar ke 199 negara. Setiap negara yang terjangkit COVID-19 segera mengambil tindakan cepat untuk menangani wabah tersebut untuk mengurangi dampak sosial ekonomi, termasuk negara Indonesia. Menurut Anda, kebijakan fiskal atau moneter seperti apakah yang sudah diambil oleh pemerintah menghadapi COVID-19? Jawabannya, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi COVID-19. Di bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan yang bernama refocusing, kegiatan dan realoksi anggaran. Untuk itu, Presiden RI, yaitu Joko Widodo, menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2020, di mana Presiden menginstruksikan seluruh menteri atau pejabat lainnya untuk mempercepat refocusing kegiatan atau realoksi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merealokasi dana APBN. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belajar non-operasional, honorer untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial atau yang disebut sosial safety net, inspeksi dunia usaha. London, Paris, Tokyo, oh, shorty we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress.